Ih, kok seger sih? Oh iya dong. Enggak, ini mah sumpah ya kelihatan teh lebih fresh. Biar lebih fresh dibuka dulu Oh iya maskernya. bener. Coba. Kok kelihatan lebih awet muda ya sekarang mah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi Kebrukers. wabarakatuh. Aduh, nggak nyangka ya. Akhirnya kita ketemu lagi dari sekian lama udah nggak bertemu gitu ya. Berapa bulan? Bapak sih ke Eropa nggak ngajak-ngajak saya. Saya bukan ke Eropa. Kemana? Afrika. Ih, tapi bener loh gosip-gosip kemarin ya. Iya. Gara-gara, ini mah kayaknya si apa teh? Oh iya dong. Jangan lupa ini. Iya dulu dulu, nih. seruput dulu. Terima kasih ininya. Mantap, hatur nuhun. Kopi tubruk aja. Iya Ini mah beneran asli ya? Aya Asian, ya mah Aya Asian. Aya Asian tah. Asli Aya ini Asian, ya Aya Asian. Kade, ulah komen Asian. Ini mah beneran. Saya kan sempat underestimate ya sama kamu masalah Clock. itu mah udah pasti. Yang satu lagi kita di prank gara-gara liga nggak jadi. Oke. Ya, orang tuh udah berpikir buruk sama kamu. Wah, sih besok hari wae. Kenyataan. Ya. Kunaon sih teh? Sederhana. Kieu dah ayeuna liga terjadi kan? Iya. Ya. Piwalko terjadi. Pilwalkot Solo terjadi Sepaket lah itu mah. bukan sepaket. Jadi Pilwalkot lah. Jadi rangkaian dari tidak jadinya liga mungkin dari melihat dari Pilwalkot. Dampaknya Pilwalkot kan akhirnya ditiadakan menurutnya. We udah geus kaburu liga meureun dina lagi. Walaupun ceritanya ditunda sebenarnya. Ditunda. Begitupun Liga 1 juga udah ada pengumuman resmi dari PT LIB dan PSSI bahwa Liga ditunda sampai akhir bulan Juli. Menurut kabar terakhir mah itu. Ya, sampai akhir Juli. Juli. Nah, mungkin bisa di awal Agustus, bisa di pertengahan Agustus, kita nggak tahu. Yang pasti kan ini bukan sesuatu yang kan banyak yang berkomentar, wah Liga undur. Ya, tidak apa-apalah. Cuman mungkin PSSI dan PT LIB juga sudah mempertimbangkan kenapa akhirnya Liga diundur 1 bulan. Karena kan kalau ngelihat berita kan situasi juga lagi nggak enak juga ini. Lagi zona merah. Iya, gitu ya. lagi nggak enak. Lagi nggak enak banget. Iya, tanggal tua kan. Iya. Itu. Orang mikirnya ke COVID-19. Oh, bukan. Bapak mah kan nggak usah ngomongin duit, itu aman. Iya, ini mah saya curhat gitu. Oh, nggak ada hubungannya ya? Nggak ada hubungannya. Oh ya, balik lagi. Jadi situasi kan mungkin lagi meroket ya, lagi ke atas. Nggak ada landai-landainya. Mungkin Ya, betul. pemerintah juga dari situ. PSSI sama LIB juga mungkin mengambil keputusan dari situ. Dan mungkin kalaupun dipaksakan digelar, untuk izin keramaian juga susah sulit ya. karena kepolisian juga tidak mungkin memberikan izin keramaian walaupun tanpa penonton ya. Walaupun tanpa penonton mungkin memberikan izin karena mungkin ada beberapa alasan, takutnya misalkan nanti ada berkerumun nobar atau apapun lah, itulah entahlah. Jadi salah satu faktor aja. Salah satu faktornya mungkin pertimbangannya seperti itu. Jadi saya rasa kalau pengunduran ini ya ada pro dan kontra lah ya. Kalau kita ngelihat banyak kan sekarang Piala Eropa juga kan pakai penonton. Hungaria full penontonnya stadion. Ada yang 50%, ada yang 70% seperti itu. Ya mungkin di negara lain sudah bebas. Relatif sudah aman dari ya, pandeminya betul. sudah bebas. Mungkin cuman kan dari kita kalau ini sedang nanjak lah. Mungkin pertimbangannya dari situ. Tapi bener nggak sih ini mah ada segelintiran kabar gitu ya dari beberapa media terjadinya mundurnya atau mungkin nggak jadinya Piala Wali Kota Solo 2021 teh gara-gara ada beberapa pemain yang ikut peserta itu, yang ikut turnamen itu dinyatakan COVID-19. Bener nggak sih itu? Oh, kalau Atau gosip itu kalau itu saya rasa nggak gosip lah. Sejauh ini mah hoax ya, karena berarti, belum ada pernyataan dan pembuktian gitu ya. dari 8 klub yang ikut Piala Wali Kota yang menyatakan kalau pemainnya Ada yang terkena. ada yang terkena. Belum ada pernyataan seperti itu. Saya rasa itu mah hoax lah. Ya. Hoax yang pasti seperti saya katakan tadi,
PT LIB dan PSSI juga sudah mempertimbangkan, mungkin sudah berkoordinasi juga dengan pihak keamanan. Pihak keamanan juga tidak mungkin memberikan izin karena situasi seperti ini, seperti itu. Jadi keputusannya ini tepat atau tidak? Eh, Menurut kalau Kakanda? kalau saya rasa ya tepat. Tepat, Tapi PSSI dan LIB juga harus secepatnya memberi keputusan kepada seluruh pecinta sepak bola. Dan pesertanya Ya, juga berarti ya? dan pesertanya juga Klub-klub jangan ya? sampai 1 bulan ini menggantungkan, tidak Iya. jelas, tidak jelas. Ya kita dikembalikan lagi lah sama masyarakatnya, mau gimana nih? Kan tidak mungkin lah kita juga mungkin PSSI dan LB juga tidak mau ada klaster baru dari sepak bola lah, dari apa kan mungkin nggak mau seperti itu. Mungkin itu yang jadi ininya. Iya, walaupun nanti jangan sampai imbasnya ke klub-klubnya sampai ada Betul. kerugian lagi kan? Ya, saya rasa tepat nggak tepat ya. Ya, Jadi takut saya kalau bilang tepat nanti, wah ini nggak dukung kayak ada hal seperti itu. Jadi saya jawab sekali lagi tepat nggak tepat. Cari aman bro. Nggak, bukan cari apa. Ya. Tepat nggak tepat karena gini, dibilang tepat juga ya kita harus sadar Ya, dengan ya. keadaan seperti ini. Betul, Dibilang tidak tepat juga ya udah jauh-jauh hari kan mempersiapkan timnya, apalagi tanggal 9. Tanggal 9 tinggal 9 hari lagi. Otomatis beberapa klub tuh sponsor udah Sponsor, Udah support ya. hak siar juga, Iya, betul. terus kontrak pemain juga. gaji juga. Ya. Kan 1 bulan otomatis klub juga harus membayar gaji daripada pemain 1 bulan itu. Berarti pemain mah udah pemain Persib mah udah aman gaji mah ya? Kita nggak bicara Persib loh. Iya, Bapak aman. Saya Persiraja bicara. Reza. Tapi ada yang seru lagi ya kalau ngomongin tepat nggak tepat mah ya udahlah itu mah ya. Ya udahlah. Balik lagi lah itu mah ke personalnya masing-masing nih bobotoh tubrukers semuanya gitu. Tapi yang paling seru banget nih hari ini nih yang digadang-gadangkan karena ada beberapa banyak banget dari tubrukers yang berpikir si Bobotoh TV mah heureuy wae ngomongkeun si Klok mah gitunya atau bla bla segala macam moal mungkin ka Persib mah ka Bali. Anda sendiri kan prediksinya cuma 2 klub ya. Ya. Tiga gitu ya. 4 sama JDT. Iya, Di, 4 sama di, JDT. di Pertum sebelumnya ya. Iya betul. 4 sama JDT. Dan akhirnya benar. Ya, Tadi nelfon. enggak, saya nggak pernah ditelepon. Paling ditelepon itu Gus Dur tolong postingannya. Sama jersey. Jadi gini ya, kalau Klok itu saya ada bocoran katanya Klok lagi bikin konten sama 2 klub. Sama klub, bukan 2 klub, sama klub yang selalu memperkenalkan pemainnya lewat konten. Nah, saya rasa dari 4 itu saya tuh merujuk ke Bali dan Persib. Iya. Karena klub Bali dan Persib hampir sama ketika memperkenalkan pemain barunya, dia lewat konten. Betul, Selalu ada betul, konten betul, seperti itu. betul. Dan saya juga ada informasi seperti itu. Orang dalam ya. Bukan orang dalam. Orang mana? Saya langsung dari Kloknya. Iya. Dari Klok. Nelfon. Pakai bahasa Inggris Belanda. Enggak, pakai bahasa Walanda. Masuk. Iya. Orang batuk. Minta dulu, minum dulu. Minum lagi. Ngomong dulu. Seperti itu. Aduh. Lanjut. Asli Emang ayo isian. Mantap. Ya. Oke. Seperti itu. Dan mungkin Bowotoh atau siapapun juga tidak akan menerka kalau Klok akan ke Persib Bandung, Bandung. ya, ke Persib Bandung, Karena betul. hampir 1 minggu ini Persib itu posting yang berbau dengan alam, yaitu pegunungan. Gunung Layang, gunung ini, gunung itu. Sementara di Instastory-nya Klok, dia pantai. Pantai. Oke, tidak ada yang menyangka seperti itu. Cuman saya rasa gini ya, ketika Klok itu kan ketika Klok ke Indonesia itu kan dibawa sama Robert. Pertama kali ke PSM Iya, itu sama betul. Robert. Terus PSM ya dulu ya. Pas di PSM. Makassar. Terus kalau kita ngelihat juga di Persib itu hampir jadi Walanda Connection. Walanda. Iya. Walanda Connection pelatihnya Wonder Luis, Castillon, Nick. terus Ezra juga, sekarang ada Klok. Itu saya bilang waktu itu di
episode sebelumnya 80% Klok akan ke Persib. Cuman saya tidak berani menyampaikan bahwa Klok akan ke Persib seperti itu. Masih menjaga gitu Masih ya. menjaga. Sebetulnya saya udah tahu. Kan Cibiri ya. Bukan masalah dicibir, tapi saya nggak enak nantinya Nggak enak, gitu. ya. Kalau saya nyahwanan kan nggak enak. Tapi Wah Haji aman ya? Insya Allah ya, si Klok mah aman. Tapi oke lah kita ngomongin Klok ini mah ya. Ya. Oke lah, durasi 4 tahun, nilai transfer nilai harga nominalnya sekitar 8M lebih gitu. Tapi ini mungkin di satu sisi menguntungkan untuk Persib Bandung ya. Kedatangan si Klok. Tapi buat pemain muda nih, gimana dengan kehadirannya Mamang Klok ke Persib Bandung? Ya, di sini kita kan gelandang juga mungkin ada Basim Muhammad Basim Rashid. Muhammad Rashid. Basim Rashid kan. Betul. Nah, ada juga kan dari Palestina itu Ya, satu, itu kan di tengah juga. Tengah. Ditambah dengan Klok. Itu kan menjadi sentral nih, menjadi sentral. Dan mungkin untuk pemain lokal ya harus ada ketika mereka berdua dimainkan harus ada di parkir. Kalau dia mainkan, iya betul. Ya harus ada di parkir. Tidak mungkin gelandang dipasang semua. Ada Dedi, ada terus siapa lagi selain Dedi? Ada Zola. Ada Jola juga. Nah ini mungkin Etam juga kan seperti itu. Ini buat pemain lokal ya harus bisa memanfaatkan. Jangan datangnya pemain ini dari Belanda dan Klok kan udah ini ya udah Walaupun naturalisasi ya. Harus bisa momen seperti ini ya harus bisa dia mah belajar mengambil ilmunya dari Klok dan Kawan-kawan. dari Ezra. Rashid ini dari Ezra kan depan seperti itu ya. Bisa dibilang ada positif negatifnya sih. Ya untuk para gelandang muda lokal kita ya mungkin harus bisa menunjukkan kelasnya, harus bisa harus bisa dipercaya sama pelatih. Iya, betul. Toh lokal juga bisa. Karena mungkin persaingan di lini tengah ini akan menjadi persaingan yang cukup ketat. Dipastikan bakal masuk inti ya Klok dan Saya rasa iya. Saya rasa iya dan karena Rashid ya. kualitas dari Klok juga kita kan tahu. Klok di tetangga kan bawa juara jadi pemain. Di sebelumnya juga ya. Kan di Klok Makassar bagus lah, Klok bagus lah. Kita tidak menutup kemungkinan dengan harga yang sekian ya kualitasnya juga di atas rata-rata berarti. Nah, betul. jadi untuk para pemain muda, pemain lokal yang Persib ya harus bisa menunjukkan bahwa kalian juga bisa mampu lah, misalkan bisa seimbang lah gitu. Iya. Jadi jangan ketika Klok dimainkan mereka hanya jadi bangku cadangan saja. Jadi buat apa? Atau misalkan itu kan dia bisa saja kalau misalkan punya pikiran si Gana mau dimainkan, ya nggak sesuai mending kan neangan anu bisa mainkan atuh. Gitu kan cari klub lain. Berarti ini yang menyebabkan Ferdinand pada akhirnya pindah ke klub lain. Oke, kalau Ferdinand saya rasa enggak sih kalau Ferdinand. Karena kan posisinya juga Ferdinand di striker ya. Saya rasa ini gelandang jadi datang dua gelandang baru ya otomatis gelandang lama juga jadi masalah. Karena numpuknya gelandang kan tidak mungkin semua gelandang dimainkan. Klok. Iya betul. Terus Muhammad Rashid di situ kan terus Dedi, terus ada Etam, ada Jola juga. Ini harus Jola juga harus, apalagi Jola kan jarang dimainkan. Jola juga harus bisa menunjukkan nih. Iya betul kualitasnya. Jadi kenapa aya Klok aya Rashid bahwa orang oke bisa sih kemanehna seperti itu. Jadi intinya mah pemain muda teh jangan pada semangat, jangan down, harusnya mah curi ilmunya ya dari si. Jangan dengan kedatangan mereka jadi penghuni bangku cadangan. Jangan. Jadi lila jadi bangku cadangan, main di bangku cadangan kan justru pemain muda itu harus diberikan kesempatan bermain yang banyak. Iya, betul. Mereka tuh harus kasih jam terbang, otomatis jangan hanya latihan sama Klok, jangan. Harus diberi kesempatan juga gitu. Berarti ada andil juga dari Coach Robert Reina Albert buat pemain muda nantinya ke depannya. Ya iyalah jelas lah. Pasti ya. Jelas lah.
Jadi gini, kenapa Robert mengambil Klok ya? Mungkin dia punya skema yang sudah Sesuai keinginannya. disesuai dengan keinginannya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi ketika Robert ingin menginginkan Klok, menginginkan Rashid, tidak apa-apa. Dia sudah punya skema ya, yang sudah pasti dimainkan untuk pemain inti. Seperti itu. Karena Robert mungkin ingin apa? Ingin menang, ingin meraih juara, tidak apa-apa. Cuman yang jadi tadi pertanyaan Anda kan, bagaimana dengan pemain-pemain Masih muda, pemain muda gitu pemain ya. lokal ya seperti itu. Oke. Pemain muda, pemain lokal harus bisa mencuri ilmunya, belajar sama Klok, sama Rashid. Bahkan bila ada kesempatan, pemain muda harus bisa menunjukkan bahwa mereka bisa Iya. bisa satu level dengan Klok, dengan Rashid. Saya rasa seperti itu. Jadi jangan sampai pemain muda itu dengan alasannya nanti kita nggak ngerti sama bahasnya, tenang, ada Kakang, ya Kakang, ayo Apa? translate. Oh iya, gitu. Seperti itu. Saya rasa itulah. Iya ya, seperti Masalahnya itu ya. seperti itu. Jadi ya tadi ada positif dan negatifnya kan. Balik seperti lagi itu. Balik lah ya. lagi. Tapi tinggal mereka mencemaratinya seperti apa. Iya, mungkin Jola, tengahnya siapa sih? Jola, Zola, Dedi, Dedi, terus juga ada adiknya Ramdhani Lestaluhu tuh, Rizky Lestaluhu. situ kan. Itu juga jadi salah satu pemain berbahaya loh. Ya iyalah, gelandang-gelandang kan gelandang banyak. numpuk, Cuman kan mungkin nanti Rashid, Abdul Aziz, Abdul Aziz tuh kan, Erwin Ramdhani. Erwin Ramdhani berapa kan? Kurang lebih kapok karena itu tuh. Abdul Aziz, Erwin Ramdhani, Jola, Etam, Lestaluhu, Lestaluhu, Deddy Kusnandar, jadi Kusnandar, udah 6 kan gelandangnya. Tambah Fred 2. dan Fred Fred kan lebih ke sayap. ke sayap kan ya, wing ya. Lebih ke sayap. Itu kan ada 6. Iya. Cuman dengan mungkin pelatih juga mengambil Rashid lebih ke gelandang bertahan. Iya, Gelandang serangnya betul. lebih ke Klok seperti itu. Ternyata kalau misalkan penelitian saya pribadi masalah si Rashid ini, ternyata dia itu adalah tipe-tipe Haryono sebenarnya. Iya, seperti itu. Barbar dia tuh sebenarnya mah gitu kan ya. Berarti Dengan postur tubuh yang tinggi kan Betul, tidak menutup kemungkinan nanti suplai bola dari gelandang tengah pemain lawan bisa dipotong betul, sama betul, Rashid. betul. Gelandang serang kan ada Klok, tidak menutup kemungkinan Klok juga bisa mencetak gol kan. Pasti gitu Pak, seperti ya. itu. Ya, Pasti. cuman ya jangan berkecil lah buat gelandang-gelandang lokal, gelandang-gelandang muda. Semangat, bila perlu belajar dari Klok dan Ya, Rashid. betul. Ilmunya juga Ilmunya ambil lah, ya. diambil ilmunya. Jadi ilmu nanti kieu cokot nu salahna, pikeun nu benerna. Tapi San, Gitu lain. betul. Oh, lain. Oh, kumaha kuduna? Cokot tuh bener nah. Oh, salah. tah eta kudu kitu pemain ngora teh. Bapak, Nya. saya pikirannya udah mau belok nih kemana. Tapi sebelumnya ada yang lewat dulu. Yo, apa? Kopi gajah. Kopi gajah. Iya dong. Aduh, ini mau habis nih. Kayak isina ya mah. Gimana ya isinya ya? Kade sok salah wae, sok seudon wae da teu berukers mah. Aduh. Tapi ini ada lagi sebenarnya sih yang permasalahan selain kedatangan Klok atau mungkin oke lah kalau kedatangan Klok itu udah menjadi apa hot news ya. Keuntungan bagi skuad Maung Bandung ya. Tapi yang jadi permasalahannya adalah ketika penundaan liga ini, walaupun cuma kabar terakhir 1 bulan ya, yang update terbaru adalah 1 bulan. Tapi kan ada dampaknya nih dari sisi yang lain. Financial budgeting pun pasti bermasalah gitu kan ya. Walaupun emang tim Persib Bandung adalah tim terkaya lah ya di Indonesia. Tapi kan Oh, bener terkaya. terkaya di Indonesia. Terkaya Persib apa pengurusnya? Aduh, Papa mancing-mancing Enggak, bukan lagi. mancing. Kalau bilang terkaya gitu kan saya juga kaya gitu. Oh iya. Kayak apa, Pak? Kaya monyet. Ya, sejauh ini nih walaupun hanya 1 bulan nih pengundurannya gitu kan ya, pengundurannya dari kick off. Dampaknya buat Persib Bandung sendiri itu seperti apa ini? Ya, kalau kita bicara penundaan ya, mungkin yang tahun lalu juga kita hanya 3 pertandingan itu juga masih belum kelar kayaknya. Iya, betul, sepertinya betul, karena betul. klub dengan sponsor juga mungkin ada satu klausul kontrak yang harus diselesaikan. Ini yang saya senang dari Bapak, sampai memahami klausul kontrak. Ya iyalah, saya tahu pasal-pasal yang Bapak sampai hukum? Hah? Enggak, saya pernah dihukum.
Apa dihukum? Yang bolanya. Iya, pernah dihukum saya. Oke, lanjut. Oke, jadi mungkin yang tahun kemarin juga ada pembicaraan klub dengan pihak sponsor, karena yang tahun kemarin juga mungkin belum selesai karena hanya baru tiga Tiga pertandingan. pertandingan. Dan mungkin mungkin yang sekarang juga hanya melanjutkan dengan kontrak yang kemarin. Saya rasa seperti kemungkinan. Ya. Cuman mungkin yang jadi masalah itu yang harus diperbaharui itu mungkin kontrak pemain. Oke. Karena tidak mungkin kan ketika kick off sudah dinyatakan akan tanggal 9 kick off satu pertandingan dan tanggal 10-nya ada 2 pertandingan, otomatis kan kontrak pemain akan berjalan. Sementara sekarang ada penundaan seperti ini 1 bulan, otomatis kan bukan hanya di Persib saja, semua klub juga mungkin pemain profesionalnya harus dibayar, pemain asingnya harus dibayar. Gaji tetap harus berjalan. Harus digaji kan, harus dibayar. Cuman kan mereka juga memikirkan bagaimana nih dengan kontrak mereka yang akhirnya mundur, misalkan kontrak nih dari Juni kemarin 1 tahun kan berakhir, sekarang kan dimundurkan 1 Juli, otomatis durasinya akan nambah lagi. Nah mungkin ada pembicaraan dari pihak klub ke pemain juga seperti apa, entah itu mungkin yang 1 bulannya dibayar ku kaos misalkan, bisa apa ya? Iya bisa. Bayar ku kaos. Bapak tuh mancing-mancing aja hidupnya sebenarnya. Itu kan. Tapi kan saya rasa klub juga punya pertimbangan, pemain juga mungkin akan menerima apapun yang dari hasil pembicaraan itu, karena ya siapa sih yang mau situasi seperti ini, ya terus siapa sih yang mau diundur-undur, kan sebenarnya juga nggak mau. Kita juga masyarakat Indonesia juga butuh hiburan sepak bola, pecinta sepak bola juga butuh hiburan, pengen nonton bola. Kita udah hampir setahun lebih loh nggak pernah, hanya kemarin terakhir Piala Menpora seperti itu kan. Pemain juga tidak mungkin, pemain Indonesia juga hanya diem saja, tidak bertanding tidak mungkin kan, kita tidak mau karena situasi seperti ini. Mungkin yang asalnya seluruh dunia, yang sekarang hanya di Indonesia yang lagi naik lagi, dampaknya kan naik lagi. Tapi seandainya kalau misalkan situasinya sudah landai, nggak seperti ini, mungkin Liga juga udah digelar. Piala Wali Kota juga udah digelar. Betul. Jadi itu mah kontrak dengan sponsor itu mungkin ada pembicaraan lah, gimana solusinya terbaiknya. Kalau dibilang rugi ya mungkin nggak juga sih. Ya karena mungkin kan tidak semua kemampuan finansial klub itu bisa dibandingkan dengan Persib Bandung mungkin. Iya seperti itu. Cuman yang mungkin yang klub yang pendanaannya sedikit tidak seperti Persib mungkin akan memikirkan ulang, karena yang 1 bulan ini gaji pemainnya tetap harus dibayar seperti itu. Gaji pemain kan pemain asing, pemain lokal kan tidak sedikit. Mereka juga sudah membudget per tahun itu berapa kan, seperti itu. Tapi dari PSSI sendiri ikut bertanggung jawab nggak dengan andilnya ini untuk klub-klub ya, terutama untuk klub-klub yang notabene mungkin kemampuan finansialnya tidak sebesar klub-klub elit nih yang ada di Indonesia. Saya rasa mungkin ada pembicaraan, karena gini, ketika kita mengikuti liga itu semua klub itu mendapat subsidi. Subsidi dari PSSI dan pinjaman, PT LIB. Pinjaman. Bukan pinjaman, jadi pinjol LIB. Itu mah utaksibat. Nah, ada dari subsidi itu kan setiap klub mendapatkan itu subsidi dari LIB dan PSSI yang saya juga nggak tahu jumlahnya berapa. Cuma ya pastilah ada pembicaraan seperti itu. Jadi kalau sponsor saya rasa kalau dibilang merugi ya tidak rugi juga, karena pasti yang tahun kemarin juga kan belum beres. Pasti ada pembicaraan seperti itulah. Iya, sih, betul ya. Oke, itu mungkin dari segi finansial ya, kemampuan kontrak, pembaharuan kontrak, pertanggungjawaban dengan sponsor seperti apa. Iya, mungkin yang itu juga hak siar juga itu kan akan diperbaharui lagi. Iya, betul, karena mungkin salah satu stasiun televisi yang menyiarkan juga sudah jauh-jauh hari menyiapkan jadwal kan, tanggal 9 kick off, mereka harus menyiapkan, terus tanggal 10 mereka juga sudah siap. Sudah terjadwal. Ya. Sekarang mah kita kembalikan saja kepada PSSI dan LIB seperti di pembicaraan awal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, dengan misalkan diundurnya liga ini sampai 1 bulan, seharusnya di
di minggu pertama atau minggu pertengahan bulan Juli itu PSSI itu sudah punya plan B. Harus seperti apa? Plan B itu ya mungkin satu wilayah di situ pool. Ya, cari yang Tidak, berdampaknya tidak terlalu parah mungkin ya. Betul, seperti itu. Apakah di satu kota pool pertandingan sebuah klub di situ atau bukan yang satu kota satu pulau lah. Satu pulau. Anggap misalkan di luar Pulau Jawa, misalkan di mana pool di situ pool main seperti itu. Karena kan orientasinya awal adalah Pulau Jawa ya, Pulau sebagai Jawa, titik center iya untuk kan pertandingan Liga seri 1. pertama di Jakarta, Iya, Persija jadi tuan rumah. Terus seri kedua di Jawa Tengah kalau tidak salah. Terus seperti itu kan sistem bubble yang saya rasa ya itu PSSI dan LIB harus secepatnya memberikan keputusan bila perlu di Juli minggu awal atau di pertengahan Juli mau kemana nih liga tuh mau dibawa kemana. Kalau misalkan mau berhenti atau misalkan nggak sesuai berhenti tahun harapnya, itu mah hak mereka. Walaupun banyak yang kecewa ya. Banyak kecewa, cuman seharusnya mereka dengan situasi seperti ini punya plan B. Plan B-nya ya mereka harus cepat gimana mengumumkan plan B ya seperti ini gitu. Cocok Jangan ada di PSSI, jangan menunda-nunda sampai misalkan 1 bulan. 1 bulan itu kita belum pasti ya. kan karena kita nggak tahu. Nah, plan B-nya mungkin PSSI bisa menyiapkan kalau situasi seperti ini masih tetap seperti ini, plan B-nya mungkin ya di luar Pulau Jawa, full semua klub ada di sana. Saya setuju gitu, itu. seperti Saya itu. setuju banget Mungkin itu. seperti itu. Dan selain kerugian dari finansial dan sponsor juga dari sebuah klub juga mungkin dari segi klubnya sendiri dengan mundurnya ini ada kerugian juga nggak sih selain finansial ya? Ya kalau kerugian yang jelas lah, jangankan klub, pemain juga mungkin akan psikologisnya juga akan terganggu karena mereka sudah menyiapkan skema pelatih juga latihan juga sudah menyiapkan skema latihan. Terus pelatih juga ketika menghadapi pertandingan pertama lawan ini dia juga sudah menyiapkan siapa saja pelatih. Seperti itu kan mereka sudah menyiapkan segalanya. Cuman karena adanya pembatalan ini ya semua berantakan lagi seperti termasuk itu. Persib sendiri ya? Ya iya jelas lah. Jangankan hanya Persib, semua klub pasti seperti itu. Seperti itu. Yang pasti ya PSSI harus secepatnya memberikan opsi plan B dengan ditundanya pertandingan. Jangan nanti setelah 1 bulan di bulan Juli ini masuk ke Agustus masih belum jelas situasi pandeminya masih begini, tapi PSSI juga belum punya kepastian. Jangan. Jadi PSSI harus ketika situasi seperti ini dia sudah punya keputusan bermain seperti ini. Berarti kuncinya balik lagi ada di PSSI sendiri. Ya iyalah, PSSI dan LIB. Itu seperti itu. Oke. Itu ada jadi salah satu faktor sebenarnya banyak ketika walaupun mundurnya cuma satu bulan tapi dampaknya besar sekali. Iya, jelas lah. Pemain juga kan pemain asing juga ngapain di sini nggak digaji bukan nggak digaji, nggak main kan. Mereka juga kalau pemain profesional sih ya pengennya main. Mereka dibayar untuk main, bukan untuk nongkrong, untuk diam kan bukan seperti itu. Oke. Ngerti. Berarti dari skema latihan pun berubah juga ya, ikut berubah jelas, juga ya. Itu jelas lah, skema latihan berubah. Ya semuanya pasti berubah. Nah nanti mungkin di jadwal juga ketika ini pengunduran mungkin PSSI juga akan berubah jadwal kan nggak tahu kan. Mungkin pemain asing juga Ari kieu wae mah beureun pemain asing ge nggak sih aing mending keluar bisa wae kan seperti itu. Kejadiannya kayak Omid lagi ya. Karena tidak jelas kan. Pemain profesional itu bukan hanya melihatnya bukan hanya uang mungkin. Selain uang mereka juga ingin bermain karena ya, betul. Dia dibayar karena atuh ngan ukur jadi cicing unggul mah gitu kan seperti itu. Kayak saya digaji nih dikasih honor di sini. Buat apa kalau saya nggak ngomong-ngomong? Ya, dan tugas Anda di sini ya, adalah baceo. Iya, karena tadi saya udah di Paraban Gedang, Pan. Gitu. Manuk. Tapi ya itu lagi lah, maksudnya juga kita juga sebagai bobotoh atau brokers juga tidak bisa menyalahkan PSSI sepenuhnya gitu kan ya. Tapi plan B-nya itu emang harus ada ya. Kita kata gini, kita harus realistis lah, realistis. Kita juga sebagai pencinta sepak bola ya kenapa harus realistis? Karena ya situasi seperti ini, cuman ya kita juga berharap
Ya PSSI secepatnya memberikan keputusan bila perlu di minggu pertama. Nih plan B-nya kalau Seperti ini gitu kalau ya. misalkan nanti kita masuk di akhir Juli masih seperti ini, Agustus kita harus mulai dengan plan B seperti ini yang tadi gitu. Betul, setuju berarti. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti setelah ini Kakang Ahyo itu bisa telepon Pak Iwan Bule ya. Saya telepon sekarang. Jangan Pak, Oh, jangan. sombong amat. Enggak, hidupnya. saya ada kontak. Oh ada. Ada Pak Hadian Lukita juga ada. Ada juga. Ada saya. Ih Bapak hebat. Ih. Ada. Yang saya di blok itu sama Ratu Tisa. Kok bisa? Enggak, saya kan ngerayu-rayu gitu. Merayu-rayu. Orang lain mah ya menyudutkan Bapak Ya, merayu-rayu. merayu-rayu. Kesel jadinya ya. Kenapa kamu keluar dari SSI? tapi udah balik lagi kalau misalkan kita sedikit rangkum nih dari pembahasan hari ini gitu ya di Pertum episode yang ke-11 ini. Yang pertama adalah mengenai pembatalan atau pemunduran jadwal ya. Pemunduran jadwal yang pertama itu adalah Piala Wali Kota Solo yang kemarin juga pihak Panpelnya juga berbicara tidak dibatalkan tapi pemunduran walaupun kita nggak tahu pemundurannya Iya, kapan betul. itu kan bisa aja tahun depan itu kan ya. Ya, dari pembatalannya Piala Wali Kota Solo dan Liga ya mungkin karena situasi yang tidak kondusif, Kita tidak bisa menyalahkan. tidak bisa gitu ya. menyalahkan karena ini adalah situasi Nasional nasional lah bencana seperti nasional. itu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Seperti itu. Yang kedua itu adalah Klok. Ya. Ya kehadiran Klok dan Rashid ya buat pemain muda harus bisa kalau misalkan masih di Persib, masih bertahan di Persib kan banyak nih ada Kok Bapak senyumnya gitu banget sih? Enggak, saya nggak enak sih. Nggak enak. Kok senyumnya tuh kayak yang gimana gitu, sinis Ada gitu. 6 kan, ada 6. Iya, Dedi, Erwin, Erwin, Abdul Aziz, Jola, Etam, dan Rizky Lestalu. Kalau misalkan masih di Persib, ya optimalkan, curi ilmunya dari Klok dan Rashid. Terus kalau masih bertahan juga, ya kalau sih kalau Iya. bisa aja mereka berpikir kesempatan untuk bermain saya pasti tidak ada, mending dengan tim klub lain bisa wae kan gitu. mencari jam lebih Jam banyak terbang, jam terbang seperti gitu ya. itu. Kan kalau misalkan diberi kesempatan untuk bermain, nya tunjukkeun bahwa skill maneh bisa sarua jeung si Klok jeung si Rashid. Optimis berarti Iya. ya. Optimis. Nah, si Rashid sama Klok ini menjadi gelandang yang mungkin gelandang yang edan lah. Bahkan saya sudah punya nama untuk nama duet gelandang ini. Yang disebut Nggak apa-apa. yang tadi kan Bukan, apa duet apa? duet Koab. Nah, orang tuh geus nyawa anu di otak didinya, Bro. Mungkin bisa di komen ya, duet apa? Koab. Koab teh apa ya gitu. Coba di komen. Maok. Itu kan disebutin aja. Ya, itu orang. Ya itu. Oke, ya itu Mungkin punya. yang ketiga tadi itu Dan yang terakhir adalah tentang sponsor yang kontrak segala macam ya. Oke, cukup jelas ya untuk hari ini pembicaraan kita hari ini ya. Obrol-obrol santai kita berdua di Pertum untuk hari ini ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih juga nih buat Tubrukers semuanya. Terima kasih juga buat teman-teman. Jangan lupa buat subscribe Boto TV, terus juga aktifin nih loncengnya buat ngingetin bahwa kalau misalnya kita tuh selalu ada nemenin Tubrukers semuanya ya di Pertum. Oke, kita berdua pamit ya. Bang Ayu, hatur nuhun. Ya, karena saya juga mau menghadiri ini Hadirin apa, Pak? anniversary RIP. Diundang. Iya dong. Dulu saya pemain drumnya. Sebelum Maggie, Maggie Jet, Maggie. yang Maggie Jet apa itu? Itu pada anggota. Oh, dangdut. Kita berdua Oh, salah pamit. berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.